Shalom jemaat kekasih Kristus dimanapun jemaat Tuhan berada. Selamat pagi. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini. Oleh karena kebaikannya sajalah kita semua ada. Dan kita diberikan kesempatan lagi untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Baik jemaat kekasih Kristus, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma, pasalnya yang pertama, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal 1, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri, kita membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami sungguh memuliakan Tuhan untuk segala kebaikan, pertolongan dan pemeliharaan-Mu bagi kami sebagai jemaat-Mu. Kami dimampukan oleh Allah untuk melakukan berbagai kegiatan tugas dan pekerjaan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami untuk bersekutu bersama-sama Engkau di dalam ibadah ini. Oleh karenanya, hamba persembahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah semua yang kami lakukan di dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau, dan dengannya jemaat Tuhan diberkati. Urapilah hamba-hamba-Mu yang Tuhan mau pakai melayani pada hari ini. Pakai dengan luar biasa, agar menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyanyi satu pujian dalam buku Kemenangan Iman kita, nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, setia
tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam doaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sampai sini pujian kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita di setiap jam, setiap waktu, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga jemaat-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami mengerti, bahkan melakukannya, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Iman kami juga bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu, haleluya. Hamba-Mu sudah berdoa, amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan satu tema, melayani Tuhan menumbuhkan iman. Dalam bulan ini kita berbicara tentang pelayanan, tapi kita mau bertumbuh melalui pelayanan. Jadi tema bulan ini bertumbuh melalui pelayanan. Dan pada pagi hari ini secara khusus saya berbicara tentang pertumbuhan iman. Jadi melayani Tuhan menumbuhkan iman. Setiap orang percaya pasti melayani Tuhan. Kok bisa? Saya bukan pendeta. Saya bukan majelis atau badan pengurus jemaat. Saya juga tidak ada dipercayakan pelayanan-pelayanan seperti ketua kelompok dan sebagainya dalam jemaat ini. Apakah pelayanan yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, apakah seperti itu? Pelayanan seperti itu. Saya mau berbicara pelayanan setiap orang percaya itu mulai dari kehidupannya. Jadi ingat, kita semua orang percaya Yesus adalah pelayan, harus melayani Tuhan. Nah, saat kecil waktu kita dipersembahkan saja, diucapkan bahwa anak ini dipersembahkan kemudian dia mempercepat kedatangan Kristus. Nah, apakah maksudnya itu? Artinya setiap orang percaya ini menjadi saksi Kristus, sehingga banyak orang mendengar Injil tentang keselamatan di dalam Yesus. Inilah pelayanan menjadi saksi Kristus. Sampai semua orang bisa mendengar Injil ini di seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya, Matius 24 ayat 14. Nah, itu mempercepat kedatangan Kristus hanya dengan menjadi kesaksian saja. Nah, sejak kecil kita diucapkan berkat seperti itu, berarti kita melayani Tuhan. Amin. Harus melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan sejak kecil, sejak kita dipersembahkan, supaya tidak kehilangan iman. Makanya harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar pengkhotbah dan sebagainya, tetapi dari kesaksian hidup kita sudah merupakan pelayanan. Kalau kita tidak bertumbuh dalam iman dalam melalui pelayanan ini, iman kita hilang, kita akan seperti Yudas. Yudas murid Yesus, belajar langsung, berkuliah sama Yesus langsung. Tetapi dia kehilangan imannya. Dan termasuk murid-murid yang lain, mungkin dari antara 70 murid yang pernah diangkat Kristus, dan mungkin juga murid-murid yang lainnya yang pernah belajar sama Yesus, yaitu terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 66. Orang-orang ini mengundurkan diri. Murid-murid Yesus loh ini. Mengundurkan diri. Padahal mereka pernah melayani. Mereka melayani bahkan bersama-sama Yesus. Tetapi mereka mengundurkan diri ketika mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus. Ini karena dalam pelayanan bukannya bertumbuh tetapi kehilangan imannya. Nah, sebelum kita belajar pertumbuhan iman, kita akan melihat hal-hal yang menandakan iman kita tidak bertumbuh, walaupun kita melayani. Yang pertama, tertarik kepada harta duniawi, ayat 14 dan ayat 16. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Mereka berjualan di bait suci. Apa maksudnya? Apakah kita tidak boleh bikin kios-kios di sekitar ini? Ya, biasanya kios untuk tukar-tukar uang supaya jadi uang kecil untuk derma.
Tetapi maksud di dalam bait suci ini sangat fatal sekali di dalam satu rumah ibadah, satu pusat peribadatan orang Yahudi. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah penguasa dari suku Yahudi, orang Yahudi. Mereka memanfaatkan pekerjaan pelayanan mereka, orang Farisi, ahli Taurat. Artinya ini orang-orang teologia Yahudi. Mereka menguasai itu dan menggunakan kekuasaan itu untuk bisnis, bukan ibadah. Nah, pelayanan yang mereka lakukan bertujuan keuntungan finansial. Orang percaya seperti ini di zaman sekarang seperti orang yang hanya mengandalkan hartanya saja. Kehidupannya ditentukan dengan banyaknya harta daripada iman. Dia lebih mementingkan harta. Sehingga dia bekerja, bahkan waktu ibadah hari Minggu juga dia pakai untuk bekerja. Dia tidak mau mengindahkan waktu untuk Tuhan. Kristen juga. Tetapi seperti itu kehidupannya. Itu sama dengan Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus. Organisasi gereja juga pada zaman sekarang. Yang sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman ini. Yaitu gereja yang takut mengeluarkan uangnya untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Terlalu berpikir, wah ini nanti kurang ini. Wah kebanyakan ini untuk penginjil ini. Kita kurangi. Ini kekhawatiran organisasi dan membatasi pelayanan. Kemudian hal seperti ini terjadi sejak zaman Yesus dan zaman sekarang. Kalau ini terjadi, ini menandakan iman kita sedang merosot. Jangan kejar harta duniawi. Kejarlah kerajaan Allah. Itu bukti imanmu. Tapi kalau kita mulai berpikir harta duniawi, maka kita mulai kehilangan iman. Bahaya ini. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan khawatir. Utamakan rohani dulu. Yang kedua, yang mengindikasikan, menandakan iman kita merosot walaupun kita seorang pelayan, seorang Kristen, yaitu menghalangi orang mengenal Kristus. Orang yang menghalangi orang mengenal Kristus biasanya nggak sadar kalau dia ini menjadi penghalang. Ini disebut jadi batu sandungan. Orang Farisi, orang Yahudi saat itu, orang Farisi ahli Taurat, mengendalikan semuanya. Orang-orang Yahudi yang berjualan-jualan itu dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin agama loh waktu itu. Walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan mereka seperti itu. Mereka haus akan kekuasaan dan kekayaan. Sehingga mereka menjadi batu sandungan. Anda, jemaat Tuhan, perlu tahu, di bait suci itu ada ruangan, ada halaman khusus untuk orang asing yang bukan Yahudi. Jadi misalnya orang dari Arab, orang dari Asia, orang dari luar lah, orang bukan dari orang Yahudi, bisa datang ke bait suci untuk mengenal dan memuji dan memuliakan Allah. Tetapi mereka ada ruangan khusus, ada tempat khusus. Nah, tempat khusus itulah yang dipakai untuk berjualan. Sehingga orang mau datang ke situ terhalang, mau ibadah di mana ini? Dan kemudian orang-orang yang datang, entah itu Yahudi, orang yang asing, ya pernah ya di satu kisah Sri Sida, pelayan Ratu Sri Kandake, itu orang Ethiopia kan, dia pergi ke bait suci itu untuk menyembah Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini datang, nah kamu harus persembahkan persembahan, ini lembu. Nah kamu mata uangmu asing harus tukar di sini. Dan harga binatang dan korban dan persembahan di situ dan penukaran uang di situ sangat beda jauh dari penukaran normal. Jadi riba di situ begitu besar. Dan ini tidak Tuhan Yesus kehendaki. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan keadaan kita sekarang?
Orang percaya yang hidupnya seperti ini menjadi batu sandungan. Dia sering menjadi penghalang orang lain mengenal Kristus. Bahkan dia menjadi kehilangan imannya seperti ini. Jemaat Tuhan, orang percaya seperti apa yang terjadi di dalam pada masa Kristus ini. Saya memberikan contoh. Di masa sekarang ini orang-orang jadi batu sandungan. Ya mungkin kita tidak berjualan. Bahkan kita kan kalau bazar kita jual di depan, di gereja dan lain sebagainya. Tetapi apakah seperti itu? Tidak boleh. Itu kan berbeda. Kasusnya berbeda. Ini menggambarkan penghalangan orang mengenal Kristus. Contohnya orang Kristen. Saya melihat beberapa postingan di media sosial. Orang Kristen melihat hal gaib. Lalu kemudian orang komentar di situ, lalu tidak ada tentang Yesus di situ. Saya pernah juga melihat orang berbicara tentang hal gaib, tetapi dia katakan saya dilindungi oleh Tuhan, saya dilindungi Kristus. Wah, ini berarti ada solusinya. Tetapi yang satu ini yang saya mau katakan memposting kemudian tidak ada solusi bahwa Yesus berkuasa. Bahkan dikatakan untuk menghilangkan ini dia harus pakai bawang merah, bawang putih. Kemudian duri jeruk, duri landak lebih mujarab. Tidak ada lagi Yesus-Yesusnya, padahal orang Kristen ini batu sandungan. Anda sama dengan Farisi dan ahli Taurat yang munafik, yang menghalangi orang mengenal Kristus. Jemaat Tuhan, kalau Anda seperti ini, Anda adalah batu sandungan, penghalang iman. Iman Anda sedang menipis dan Anda sama dengan penyesat. Untuk hal ini, apa yang menjadi reaksi Yesus dengan hal ini? Ayat 15, diusir. Ayat 15, Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci. Ini gambaran orang-orang seperti ini sekarang, kekekalan, berhubung dengan kekekalan, itu seperti dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tuhan akan usir, Galatia 5 ayat 19. Saya baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ingat ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus mengusir semuanya itu. Pemikiran-pemikiran yang busuk karena menghalangi orang mengenal Kristus. Orang-orang Yahudi apa responnya? Mereka menantang Yesus, menentangnya, marah balik. Tanda orang hilang iman ini seperti ini. Ditegur malah marah balik, malah nyangga-nyangga. Ya, jangan main HP di gereja. Ini baca Alkitab Bapak Gembala, apa juga larang-larang. Ya, ini kan kita menyampaikan firman Tuhan dan peringatan saja. Silahkan Anda mau respon seperti orang Yahudi ini atau Anda mau taat. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, orang yang seperti ini marah balik kalau ditegur oleh firman Tuhan, padahal yang tegur itu bukan pendetanya, tapi Roh Kudus. Makanya tergelitik hati kita dan pedih rasanya. Jangan marah. Kalau Anda marah, Anda dengki, Anda mulai kehilangan iman karena Anda menentang keputusan Tuhan. Jika ditegur Tuhan, taati, tunduk dan bertobat dari dosa tersebut. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana supaya kita bertumbuh. Itu tadi indikasi bagaimana kita mulai kehilangan iman. Walaupun kita orang Kristen, layan Tuhan. Yang pertama, kuduskan dirimu, ayat 17. Ini mengindikasikan, menganalogikan tentang kekudusan diri. Ayat 17 saya baca, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus mengatakan, Yesus mengusir mereka, menguduskan bait suci itu dari praktek-praktek picik, praktek-praktek
dia di bagian referensi di bagian Injil yang lain dikatakan kamu membuat sarang penyamun, ya kan? Karena mereka merampok harta orang yang mau memuliakan Tuhan. Ya kuduskanlah dirimu. Saya mau bawa ke aplikasi kehidupan kita sekarang. Bait suci. Yesus katakan tentang merombak bait suci. Dia berbicara tentang dirinya, tubuh. Bahwa ini gambaran contoh. Inilah manusia sekarang. Bait suci itu tidak yang di Israel itu, tetapi bait suci itu ada di dalam pribadi kita, yaitu tubuh kita. Badan kita ini, daging kita ini, bait suci. Ingat, badan yang kamu lihat ini bait suci. Ini tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 menyatakannya. Nah, lebihlah kita mencintai kehidupan yang kudus. Jauhkan cinta harta, jauhkan cinta akan dosa, kecanduan. Jauhi itu kekudusan. Jadilah berkat, itu kekudusan. Mazmur 69 ayat 10 yang menyatakan bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa maksudnya? Kalau kita suka sama kekudusan, jadi kita hangus. Maksudnya adalah berbicara tentang cinta rumahmu, yaitu mau mengejar kekudusan karena rumah Allah adalah rumah kudus. Amin. Ya. Jadi kita mau kejar cinta akan rumahmu, saya mau mengejar kekudusan, itu artinya. Menghanguskan aku apa maksudnya? Aku mau mengejar kekudusan yang membuat aku ini ke depan akan dipenuhi kerinduan-kerinduan rohani. Ya kan? Waktu kita pertama bertobat, kita masih suka bohong, kita masih suka marah. Tetapi kerinduan kita ke depan, saya mau disempurnakan. Saya mau kudus di dalam Tuhan. Itu yang saya mau kejar. Dulu suka lagu duniawi, sekarang suka lagu rohani. Itu. Kalau ada kerinduan seperti itu, Anda sedang bertumbuh dalam iman sebagai orang percaya yang melayani Tuhan sebagai saksi Kristus. Kemudian kekudusan diri kita adalah tidak tertarik akan dunia ini, tidak tertarik akan kuasa dunia, kita tidak tertarik akan sihir, kita tidak tertarik akan tayul, termasuk bulu landak dan sebagainya, ya. Jimat-jimat, santet dan sebagainya. Dan dosa. Kuduskan dirimu, kita tidak tertarik dengan dosa. Yang kedua, supaya kita bertumbuh dalam iman sebagai orang percaya, yaitu percaya perkataan Kristus, ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Percaya perkataan Kristus, percaya firman Tuhan. Kenapa percaya? Karena kata-kata firman Tuhan, kata Yesus, perkataan Yesus itu benar dan tergenapi. Yang belum tergenapi akan tergenapi. Apa yang terjadi di dalam dunia sekarang ini? Firman Tuhan mengatakan sebelum kedatangan Kristus akan datang murtad. Ada enggak yang murtad? Meninggalkan Yesus karena harta, karena pikirannya harta. Menghalangi orang mengenal Kristus. Orang tua yang tidak membimbing anaknya di dalam Kristus, menghalangi orang mengenal Kristus. Orang tua tidak jadi teladan sehingga anaknya meninggalkan Kristus, adalah orang tua yang menjadi batu sandungan. Anda dikatakan penyesat. Sadarlah jemaat Tuhan. Mungkin Anda tidak menyesat ke tetangga, tetapi anakmu, engkau yang sesatkan. Hati-hati. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu terjadi bukan? Ada beberapa terjadi. Kemudian terjadi celaan. Engkau akan dicela, engkau akan diolok karena mengenal Kristus. Agama lain luar biasa mengatakan Yesus ini apa dan sebagainya, bahkan dijelek-jelekin. Dan bahkan dihina-hina dan dikafirkan. Itu celaan terjadi. Walaupun kita merasa terhina dan dikucilkan, tetapi puji Tuhan, perkataan Kristus benar. Amin. Ya seandainya kita tidak dihina-hina, mungkin wah, tidak ada celaan. Rupanya firman Tuhan membuatnya enggak. Tapi kenyataannya betul. Sampai sekarang kekristenan sering kali
serang. Bahkan dikatakan Yesus bukan Tuhan. Dan sebagainya, pokoknya serangan. Alkitab dikatakan salah dan sebagainya. Nah, itu terjadi bukan? Yesus sudah pernah katakan itu pada murid-muridnya melalui firman Tuhan pada kita juga. Lalu ada nabi-nabi palsu. Gereja menyerang gereja, pendeta mengatakan ini tidak perlu persepuluhan, itu salah dan sebagainya, tidak perlu ini, tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang lain dan macam-macam. Bahkan sampai ada gereja yang menyatakan Yesus hanya manusia. Nah, mulai akrab-akrab sama dunia yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi saya katakan itu nabi palsu. Dan kemudian ada antikristus. Kita tunggu antikristus seperti apa. Ada yang bilang antikristus seperti ini, presiden ini dan itu. Antikristus saya mau katakan sudah ada sejak dahulu kala. Yaitu orang yang tidak percaya Yesus, orang yang antikristus, orang yang membenci Kristus. Itulah antikristus, termasuk orang percaya yang tidak mengakui dan percaya perkataan Yesus. Itu anti Kristus, ya kan? Anti bocor apa? Pokoknya anti nggak masuk air, ya kan? Nah, kalau anti Kristus, pokoknya kamu kalau tidak mau mengikuti Kristus, kamu anti Kristus. Sudah ada enggak? Sudah ada. Jangan kita tunggu kapan. Naik kuda kali dia naik, pegang senjata kan dia atau apa? Nah, sebagai punya sihir kan dia? Nggak perlu kita tunggu seperti itu. Ada sudah. Tapi jangan sampai Anda jemaat Tuhan. Murid-murid mendengar dan melihat bukti perkataan Kristus. Mereka percaya ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka ingat peristiwa ini. Yesus pernah berkata ini. Dia memang Tuhan. Makanya mereka berani memberitakan Injil, bahkan mati sebagai martir. Ini luar biasa sekali. Semangat itu karena betul-betul melihat siapa Yesus yang sebetulnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak melihat Yesus seperti ini? Tidak percaya. Kalau mau bertumbuh iman, percaya ini. Percaya firman Tuhan ini. Ikuti, lakukan. Kikis dosamu sampai bersih. Kalau engkau mengejar kerajaan Allah, maka engkau akan melihat kekudusan yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya. Engkau akan berani. Kesimpulannya, sebagai orang percaya layanilah Tuhan, kuduskanlah dirimu melalui perkataan, pikiran, dan perbuatanmu. Percayalah firman Tuhan, dengar, taati, serta lakukan. Itulah bukti imanmu sedang bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sebagai orang percaya melayani Tuhan sejak kami kecil. Sejak kami dipersembahkan di hadapan Tuhan, kami menjadi saksi Kristus. Jadikanlah kami bertumbuh dalam iman kami, bukan hilang di dunia ini. Jadikanlah kami mengejar kekudusan-Mu, menjadi kecintaan kami yang begitu dalam akan kerohanian, kekudusan, kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu, haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kita berikan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian dalam buku Kemenangan Iman nomor 136. Nomor 136, Maju Laskar Kristus. Kita menyanyikan pujian ini sampai selesai dan kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan pada pagi hari ini. KI nomor 136, Maju Laskar Kristus. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib
tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggegar. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar ampuh, gereja maju terus. Di jejak percaya, saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ya, puji nama Tuhan atas pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan segala hormat kemuliaan bagi nama Allah saja. Karena kami percaya bahwa kehidupan kami ada sampai pada saat ini pun Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kuduskanlah, layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan doa syafaat ini ke hadapan Tuhan. Sebagai pergumulan kami bersama, khususnya kami jemaat Tuhan yang di Tanjung Lapang ini. Kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan lawatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami berdoa, khususnya untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami dan melawat kami dimanapun kami berada. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam hari-hari mereka, dalam melakukan segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas dalam usaha mereka, yang berkebun, berladang, dan berternak, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan semangat bagi mereka dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang mereka pergumulkan pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa anugerah-Mu,
sehingga Engkau akan memberikan jalan keluar bagi mereka, dan Engkau akan memberikan mereka sukacita di dalam saat mereka berduka. Dan kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa memelihara jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani dalam jemaat-Mu Tanjung Lapang ini. Hamba-Mu, bahkan seluruh badan pengurus dan gembala yang ada dan wakil gembala yang ada. Tuhan tolong berikan kami kuasa, berikan kami otoritas Tuhan dalam pelayanan. Dan kami percaya melewati daripada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami sekalian, kami akan melayani dengan penuh sukacita. Dan kami diberkati dan semua jemaat Tuhan juga terberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk pemerintahan di dalam NKI kami ini atau di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan semua stafnya, semua kabinetnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka. Memang banyak masalah yang mereka hadapi di dalam kepemerintahan ini. Tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan mereka jalan keluar. Berikan mereka kesanggupan, kesabaran, ketabahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah, baik yang dari sekolah yang terendah sampai ke perguruan tinggi. Kami berdoa untuk anak-anak kami ini dalam perkuliahan dan persekolahan mereka. Biarlah Tuhan akan memberikan mereka hikmat. Berikan mereka kepandaian akal budi daripada Allah. Dan kami berdoa biarlah Tuhan akan menyertai mereka. Bahkan anak-anak kami yang kuliah di kota, yang mungkin jauh dari pantauan orang tua. Kami mohon kuasa Tuhan, mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, yang mereka pakai, yang mereka makan, Tuhan tolong dan Tuhan cukupkan segalanya. Lewat dari berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam keluarga orang tua mereka. Dan kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Teguhkan iman mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Hamba tidak sebut persatu nama anak-anak Tuhan yang di dalam jemaat-Mu Tanjung Lapang ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada pada saat ini. Baik yang terbaring di rumah, baik yang di rumah sakit Malinau maupun ditarakan dimanapun posisi mereka berada terbaring pada saat ini. Kami mohon kuasa daripada Allah dan Tuhan sanggup melihat mereka. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka pakai dalam perobatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mencukupkan segalanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk kakek nenek kami yang dalam masa tua mereka tentunya banyak penderitaan yang mereka alami, yaitu sakit penyakit karena tua. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, senantiasa memberikan mereka sukacita damai sejahtera dalam hati mereka. Meskipun penyakit mereka belum tersembuhkan, tapi kami percaya iman kepercayaan mereka kepada Engkau Tuhan. Pasti mereka akan diberikan sukacita, pasti mereka akan diberikan kebahagiaan daripada Tuhan. Tolong mereka Bapa, Tuhan tahu apa yang mereka minta dalam nama Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi rintihan mereka, permohonan mereka kepada Engkau. Dengarlah mereka Tuhan, berikan mereka yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk Kabupaten Malinau ini. Berikan ketentraman, sukacita, damai sejahtera dalam kami melakukannya. Dan kami berdoa menyerahkan kabupaten kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah senantiasa kabupaten kami ini dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya melewati semua itu Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan dengan sukacita yang daripada Allah saja. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka, bahkan 1/10 mereka yang telah mereka berikan kepada Tuhan, bahkan ucapan syukur mereka oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan yang kuasa akan memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kedamaian, memberikan mereka berkat-berkat yang melimpah. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai segala usaha, segala pekerjaan yang mereka kerjakan. Baik yang bekerja di perusahaan, baik yang sebagai petani pekebun, baik pun yang berumah walet, maupun yang bekerja di pemerintahan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan sukacita semangat bagi mereka untuk bekerja Tuhan.
dan hindari mereka dari segala macam penyakit. Karena sekarang ini gencar dengan wabah COVID, dan kami percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang minta perlindungan daripada Engkau akan memelihara mereka, Engkau akan melindungi mereka dimanapun mereka menempatkan diri mereka. Dan kami percaya mereka akan dihindari oleh Tuhan dari COVID ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun, bahkan mungkin ada yang berulang tahun pernikahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan menambahkan usia mereka pada saat ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam mereka mengarungi kehidupan mereka, usia yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat ini, semakin hari mereka semakin dewasa. Mereka di dalam Tuhan, semakin dewasa mereka semakin terbuka melihat kekuatan Tuhan dan kuasa-Mu, sehingga mereka hidup di dalam Tuhan. Bahkan bater rumah tangga juga yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan menyertai bater rumah tangga mereka. Apa yang mereka sedang pikirkan, apa yang sedang mereka rancangkan dalam keluarga mereka, Tuhan akan menyertai mereka dan Tuhan akan menuntun mereka, mengarahkan mereka ke dalam hal-hal yang bersuka cita, hal-hal yang memberikan kegembiraan di dalam keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini dan kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa anugerah daripada Allah. Dan kami percaya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai dan memberkati seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Dan kami percaya semua anak-anak Tuhan, semua manusia yang mendengarkan Tuhan, yang memasang telinga hati mereka bagi Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita sampai Maranatha Tuhan akan datang untuk menjemput saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.